Ketersediaan donor darah resus negatif masih sangat langka di Bali. Berdasarkan data Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, jumlah pendonor darah resus negatif di Bali masih sangat terbatas. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketersediaan darah resus negatif, BIMC Hospital Kuta menggelar diskusi kesehatan bertajuk Save Lives Starting with Yours pada Jumat lalu di Prama Sanur Beach, Bali. Minimnya donor darah resus negatif di Bali menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitas kesehatan, terutama dalam penanganan pasien darurat yang membutuhkan transfusi darah dengan kecocokan resus. Direktur BIMC Hospital Kuta, Dr. Meike Magnasova menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem donor darah langka yang lebih siap siaga. Terlebih kebutuhan darah resus negatif di BIMC cukup tinggi, mengingat rumah sakit ini sering menjadi rujukan warga negara asing yang mengalami insiden di Bali. BIMC Hospital Kuta bekerjasama dengan PMI Provinsi Bali untuk meningkatkan kesadaran publik sekaligus membangun jaringan calon donor resus negatif yang sangat jarang di Bali. Harapannya, dalam kondisi darurat tidak ada lagi nyawa yang hilang akibat tidak tersedianya darah yang dibutuhkan. BIMC Hospital Kuta bersama PMI Bali berharap dapat membentuk database donor resus negatif yang lebih luas dan responsif, sekaligus memperkuat jejaring kemanusiaan guna memastikan keselamatan pasien di Bali. Ini memang mayoritas tuh pasien asing. Sejak berdiri sampai sekarang sudah 29 tahun tuh kami bisa dibilang untuk rawat inap tuh 97% tuh adalah warga asing, dan kami cukup punya pengalaman bagaimana kesulitan mencari darah dengan resus negatif, apalagi kalau sudah AB negatif, waduh itu udah susah sekali gitu. O negatif masih agak mending ya, tapi nanti B negatif aja nih sudah mulai susah. Nah, kita kebetulan sudah beberapa kali mengadakan acara, ada beberapa volunteer yang bersedia untuk menginikan kontaknya, jadi setiap kita perlu kita bisa minta tolong mereka. Ya itu jadi payah mungkin karena kami memang banyak pasiennya asing, sehingga itulah yang menjadi kesulitan kita. Kecelakaan yang biasanya fraktur multiple di beberapa tempat itu yang membutuhkan darah, dan kebutuhan akan darah resus negatif lumayan, dan carinya itu agak susah selama ini karena hampir, saya nggak tahu data tepatnya, kurang lebih 90% lah pasien yang ada di ICU kami itu adalah pasien orang asing. Itu aja. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Donor UPTD PMI Provinsi Bali, Dr. Nyoman Sastrini, menegaskan bahwa kelangkaan darah resus negatif menjadi tantangan nyata dalam pelayanan transfusi darah di Bali. Secara genetik, pemilik golongan darah resus negatif sangat sedikit di Indonesia, sehingga ketersediaannya sangat bergantung pada pendonor aktif yang terdata dan mudah dihubungi saat kondisi darurat. Sebagian besar kebutuhan darah resus negatif selama ini diperoleh dari pendonor yang merupakan warga negara asing atau ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Bali. Saya sendiri dari PMI biasanya tugasnya kan untuk mencari pendonor resus negatif setiap ada permintaan darah dari rumah sakit yang memerlukan darah resus negatif. Saat ini kami memang punya data, beberapa data pendonor resus negatif yang aktif mendonorkan darah di PMI itu, cuman dari sekian data yang kita punya tidak bisa memenuhi kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit yang membutuhkan. Kadang di saat pendonor kami yang sudah biasa donor kondisinya kurang sehat seperti itu juga menjadi kendala untuk kita kekurangan terus pendonor resus negatif. Head Talk menjadi pengingat bahwa langkah sederhana seperti mengetahui golongan darah dan bersedia menjadi pendonor dapat menjadi aksi nyata dalam menyelamatkan nyawa sesama. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan konsulat, imigrasi, sekolah internasional, serta komunitas ekspatriat seperti Bali House Harriers dan organisasi internasional lainnya. Peserta diberikan akses pendaftaran melalui pemindaian barcode yang terhubung ke formulir daring guna memperluas basis data donor yang bersifat dinamis dan dapat dimanfaatkan seluruh rumah sakit melalui PMI. Laporan Agus Sugiana, Denpasar, Garuda TV.